Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Kholim atau IKHAJ Pacet Mojokerto selangkah lagi bakal jadi perguruan tinggi Islam internasional. IKHAJ selain menerima mahasiswa dari dalam negeri, juga menerima mahasiswa dari luar negeri, semuanya gratis atau beasiswa. Kini mahasiswa luar negeri yang kuliah di IKHAJ berasal dari Afghanistan, Vietnam, Sudan, Thailand, dan Malaysia. Perguruan tinggi yang didirikan Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA itu kini telah memiliki izin operasional untuk program S3. Izin operasional untuk program S3 IKHAJ itu diserahkan Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama, Profesor Dr. Suyitno MAG, kepada Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Selasa 4 Mei 2021. Tentu kita hari ini menyerahkan SK Prodi S3 PAI di Institut Agama Islam Kiai Haji Halim Pacet, dan ini menjadi semacam legacy ya, sejarah bahwa ada dalam sebuah perguruan tinggi DTKIS yang kita berikan mandatori untuk menjaga Prodi S3, tentu harus dikawal kualitasnya dan rambu-rambunya sudah sangat jelas, harus diurus akreditasinya karena ini baru dapat izin operasional ya, yang di situ tentu ada persetujuan pemerintah dalam konteks persyaratan minimum akreditasi. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan diurus akreditasinya, 2 tahun berikutnya bisa syukur-syukur bisa unggul, sekurang-kurangnya dapat harus baik sekali. Insya Allah akan menjadi bermanfaat lebih luas, terutama bagi warga Jawa Timur dan bahkan Indonesia. Selain persyaratan administratif dan lainnya, apa yang menjadi pertimbangan kok? Pertama, kita tentu sudah tahu track record ya perguruan tinggi ini yang dalam konteks penyelenggaraan dari jenjang S1 berjalan dengan baik, S2 juga sedemikian rupa, sehingga dipastikan terjadi akan link match antara yang di prodi S1 dan S2 bahkan S3. Yang kedua tentu kita juga sudah baca dari sisi performa perguruan tingginya, SDM-nya. Itu salah satu hal lain yang mendasari kami mengapa meyakini bahwa S3 PAI ini akan berjalan dengan baik di Institut Agama Islam Kiai Haji Abdul Halim. Baik, terima kasih Pak. Ya, terimanya atau diserahkannya ini gimana nanti ke depan? Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan satu kepercayaan dan juga kehormatan. Kita mendapatkan secara resmi SK pelaksanaan pembukaan program S3. Tentu ini sesuai dengan cita-cita pendiri kampus agar Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim bisa semakin berkembang, kemudian bisa menuju kepada International University. Dan tentu ini menjadi PR dan tanggung jawab berat buat segenap sivitas akademika, karena kita harus mempertanggungjawabkan kualitas penyelenggaraan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada pemerintah yang betul-betul all out dan support kepada kita. Ada tahapan-tahapan nggak dari segi waktu, misalnya tahun depan atau bagaimana? Pentahapannya ada. Kita sekarang ini fokusnya untuk mempersiapkan pembukaan S3 dari 2 kira-kira bulan apa ini? Bulan September mungkin sudah mulai tahun ini ya? Tahun ini. Kemudian pesertanya dari karena ada komitmen dari beliau untuk berbagi kepada seluruh masyarakat, ada mekanisme pemberian beasiswa dan juga tentu ada mekanisme mahasiswa reguler yang non beasiswa. Tapi selain yang beasiswa juga ada yang reguler dalam artian normal bayar gitu. Ada, sudah beberapa pihak sudah memberikan nama dan kontaknya untuk mendaftar. Padahal saat itu kita belum turun SK-nya, tapi baru mengajukan dan sudah divisitasi. Tapi banyak, ada sekitar lebih dari 10 orang yang sudah menyampaikan komitmennya untuk mendaftar di program S3 kita. Itu apa alasannya mereka, daya tariknya? Daya tariknya tentu pertama kita tidak bisa memungkiri ada figur pendiri Profesor Kiai Haji Abdul Halim. Kemudian kita punya ciri khas yang saya kira tidak ada di perguruan tinggi lain, yaitu 5 mata kuliah non SKS
yang itu wajib dipelajari, tidak hanya oleh jenjang S1. Saat ini kita punya program S2 juga itu diajarkan, yaitu mata kuliah aswaja, ini untuk menanam bibit moderatisme. Kemudian ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, ini untuk bekal komunikasi di percaturan global. Kemudian ada IT untuk kemampuan milenial, tentu harus ada kemampuan IT. Kemudian yang terakhir adalah ada mata kuliah akuntansi, karena diharapkan mereka bisa melakukan kalkulasi dan perhitungan secara matang dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dalam penyerahan izin operasional itu, hadir Rektor IKHAC Kiai Haji Muhibur Rahman atau Gus Muhib, Wakil Rektor IKHAC Dr. Fafli Usman, Dr. Zakaria Muhtadi, Dr. Saifullah, dan Dr. Baik Mulyana, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Nusa Tenggara Barat, dan yang lain. Kepada Bangsa Online TV, Profesor Suyitno menegaskan bahwa izin operasional untuk program S3 itu diberikan karena melihat track record dan sumber daya manusia IKHAC. Karena itu, ia berharap IKHAC bisa mengelola dan mengembangkan pendidikan ini sesuai kepercayaan yang telah diberikan. Kiai Asep menyambut baik harapan itu. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu itu berjanji akan meningkatkan SDM dan kepangkatannya serta akan memperbanyak guru besar. Tadi kan saya sudah minta komentar ke Pak Direktur, Pak Dirjen tadi. Saya tanya salah satu pertimbangannya selain persyaratan formal administratif atau akademik itu kan cukup bagus katanya karena track record dan SDM. Nah, menurut Yai gimana? Ya memang itu yang terus kita galakkan. Di samping juga administrasi ya, kita kepingin segera melahirkan dosen-dosen yang berkelayakan ya dari sisi kepangkatan. Makanya kemudian administrasinya harus betul-betul tetap. Kemudian semoga dengan ini kita akan bisa menggairahkan dunia pendidikan, karena kita akan memproses nanti untuk doktornya betul-betul doktor yang berkualitas, diasuh oleh guru besar yang representatif, kemudian dibimbing tapi diproses secara serius ya, sehingga nanti melahirkan kualitas yang baik, tapi sekaligus juga waktu tidak harus lama-lama ya, katakanlah 2,5 tahun sudah selesai, 2,5 tahun, tapi betul-betul melahirkan dokter yang qualified. Ini yang ingin kita laksanakan, dan ini nanti insya Allah setiap tahun bertambah prodi. Sebentar lagi sudah 2 prodi, nanti tahun depan bisa 3 prodi, bisa 4 prodi. Ada beberapa yang sudah kita konsentrasikan, misalnya ekonomi syariah, kemudian akhwalus syakhsiyah atau keluarga, nanti sedang kita, dan kemudian nanti kita akan memberikan beasiswa ke luar negeri. Iya, banyak di luar negeri mereka yang ingin memperoleh gelar doktor dari Indonesia, dan biasanya memang yang demikian ini mencari beasiswa biasanya kalau dari luar negeri. Kita akan mengupayakan itu untuk mengangkat nama baik Indonesia. Ini kan cikal bakal International University. Oh iya, dan mulai tahun depan kita mulai pembangunannya dan seterusnya. Kita mulai untuk International University. Mungkin 2023 sudah mulai buka ya, sambil terus direncanakan pembangunan gedung-gedungnya
kemudian dari sejak awal harus disertakan kualitas, nanti insya Allah ya, dan dengan demikian nanti akan menggairahkan dunia pendidikan di Indonesia. Obsesi Yai terkait, kan Yai sering menyebut misalnya ya di Yaman ada universitas, di Mesir juga universitas itu menjadi terkenal di dunia karena memberikan beasiswa. Di Yaman itu katanya Yai kan kecil gitu ya, tapi kok bisa? Iya, jadi seperti Yaman itu negara kecil, miskin, tapi dikenal. Jadi dunia Islam mengenal sekali tentang Yaman karena di sana ada Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu universitas kecil aja, besar kita dengan Al-Ahqaf. Tapi mereka memberikan beasiswa banyak. Ya. Dan menurut saya ya, namanya berada di negara yang sekecil itu, kenapa bisa? Ya karena keinginan keras daripada dan pengorbanan daripada para pengelolanya. Kita sementara di Indonesia tidak yang demikian yang ada. Indonesia ini mohon maaf ya, kadang-kadang perguruan tinggi dijadikan sebagai alat profit oriented. Itu sudah jauh sekali untuk mewujudkan sebuah kemajuan kalau sudah seperti itu. Mesir itu negara miskin. Aduh, kehidupan di Mesir. Apalagi kalau melihat gaji di Mesir itu, dosen-dosen itu 3.000 pon sekitar 2.700.000. Tapi mereka fanatis. Dosen-dosen di Mesir itu naik bis kota. Kenapa naik bis kotanya? Karena gaji mereka kecil. Tidak ada yang naik bis mobil sendiri, naik bis kota. Tapi berapa ribu setiap tahun mengeluarkan beasiswa untuk seluruh dunia. Kita tidak. Ya, apalagi misalnya pengelola lembaga pendidikan swasta, perguruan tinggi swasta, mereka akan berpikir itu sebuah beban untuk memberikan beasiswa keuangan. Samping, maaf, saya juga tidak paham kenapa kok harus dipersulit kadang-kadang kalau ada keterlambatan sedikit tentang administrasi. Jadi kalau sudah overstay itu hitungannya hari atau jam, hari, hitungan dendanya itu hari. Nah, ketika itu terjadi pada sebuah perguruan tinggi yang motivasinya kurang kuat untuk membawa nama baik bangsa dan negara, ya mereka ya sudah selesai begitu saja. Pernah kok beberapa perguruan tinggi mencoba memberi beasiswa ke berbagai negara, pernah. Tapi mereka kemudian berhenti di tengah jalan. Karena pernah menghadapi antara lain yaitu terjadi overstay dibiarkan 2 bulan sudah numpuk sudah dendanya. Makanya, dan kami juga pernah dalam pengalaman yang semacam itu. Akhirnya kemudian kita tekankan kepada yang menangani administrasi untuk jangan sampai ada hal tersebut terulang kembali. Itu membuang-buang uang. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah memberi contoh dan yang lain-lain tidak akan. Saya punya keyakinan aja ketika kita memberikan kepedulian terhadap dunia pendidikan, maka nanti kita akan mendapatkan kepedulian dari Allah. Ya. Baik. Sambutan senada disampaikan Gus Muhib selaku Rektor IKHAC menantu Kiai Asep itu. Selain mengucapkan terima kasih, juga mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan IKHAC karena faktor figur Kiai Asep Saifuddin Halim.
Bangsa Online dari Surabaya menginformasikan. Minta